Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya Ananda sekalian. Siang ini kita akan saya akan membawakan tentang materi kuliah jantung rematik, di mana kuliah ini sebenarnya salah satu dari bahan kuliah blok kardiovaskular. Blok kardiovaskular kan sebenarnya ada 6 SKS, salah satunya ada kuliah ini, di mana penyakit jantung rematik ini salah satu penyakit masuk di kompetensi dokter juga, dan diharapkan setelah kuliah ini kalian bisa mengenali lebih awal dari baik dari segi anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kalian bisa mendiagnosis dan memberikan tata laksana awal pada pasien ini. Kemudian nanti kalau memang perlu kalian bisa merujuk pasien seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke materi kuliah. Oke, kuliah tentang penyakit jantung rematik berdasarkan SKD ini masuk SKD 3A, jadi paling tidak kalian bisa mengetahui sampai melakukan penanganan awal, tata laksana awal, dan edukasi. Penyakit jantung rematik sendiri ini menjadi salah satu penyakit yang sering terjadi pada prevalensinya paling sering terjadi pada anak sebenarnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pada pasien dewasa juga bisa. Ini biasanya penyakit lanjutan pada pasien anak. Secara terminologi akan biasanya kita akan sulit membedakan apakah pasien masuk dengan demam rematik atau penyakit jantung rematik, karena secara teknologi dia sama-sama dengan kata rematik, jadi dianggap sama. Padahal sebenarnya demam rematik sendiri memang disebabkan oleh penyakit peradangan akut yang disebabkan salah satu kuman namanya Streptococcus beta hemolyticus grup A, di mana kuman ini bisa menyebabkan peradangan pada daerah infeksi pada daerah tenggorokan. Demam rematik ini sering berulang. Jadi keluhan paling sering biasanya pada anak-anak tentang usia anak-anak sampai remaja, dan keluhannya biasanya demam, nyeri tenggorokan disertai dengan nyeri sendi. Jadi makanya dikatakan rematik. Nah, demam rematik ini bisa menimbulkan atau membangkitkan reaksi imunologis dari tubuh. Jadi ada reaksi peradangan yang akan muncul pada seluruh tubuh, dan biasanya dia gejala baru muncul nanti setelah 2-3 minggu setelah infeksi kuman. Faktor predisposisi yang paling sering memang usia, di mana usia rentang antara 5-15 tahun, antara anak sampai remaja. Terus genetik, jadi kalau ada keluarga yang kena penyakit jantung rematik itu juga kemungkinannya bisa terkena demam rematik ini. Kemudian ada tingkat sosial ekonomi yang rendah, atau misalnya dia tinggal di daerah padat penduduk atau daerah yang memang kesehatan lingkungannya tidak terlalu bagus atau yang agak buruk. Ini resiko demam rematiknya tinggi. Jadi kapan kita mengatakan bahwa ini demam rematik adalah apabila dia hanya gejala demam dengan nyeri tenggorokan, dengan nyeri sendi. Jadi terminologi untuk demam rematik bisa kita masukkan. Tetapi apabila reaksi peradangan di seluruh tubuh ini sudah melibatkan organ lain, termasuk jantung, misalnya sendi, kulit jantung, atau susunan saraf, maka kita menyebutnya penyakit jantung rematik. Jadi batasannya adalah apabila dia sudah melibatkan organ lain, maka kita sudah menyebutnya sebagai penyakit jantung rematik. Komplikasinya sendiri biasanya paling sering adalah kegagalan jantung dan kerusakan permanen pada katup jantung. Jadi tergantung sebenarnya apakah memang ini infeksinya adalah infeksi pertama kali atau infeksinya sudah infeksi yang berulang, karena akan bermanifestasi terhadap gejala ikutan pada pasien penyakit jantung rematik. Secara insiden memang
untuk negara berkembang sendiri masih menjadi masalah utama. Jadi secara global sekitar 33,4 juta penduduk penyakit jantung rematik, hanya sekitar 1% diantaranya yang tinggal di daerah negara maju atau negara yang penghasilan tinggi. Sedangkan prevalensi di Indonesia sendiri sebenarnya masih belum ada data epidemiologi yang menjabarkan berapa sebenarnya data penyakit jantung rematik di Indonesia. Tetapi sampai tahun 2000 data tahun 2015 menyatakan bahwa ada sekitar 0,3 sampai 0,8 per 1.000 anak sekolah. Tapi data epidemiologis yang menyatakan bahwa berapa itu masih belum ada datanya di Indonesia. Ini ada sedikit ilustrasi untuk reumatisme. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan reumatik adalah ada inflamasi di daerah joint, jadi sendi, otot, ataupun di jaringan fibrosa. Nah, kalau kita bicara dengan rheumatic heart disease, kalau lihat terminologinya ada rheumatic, ada heart, ada disease. Jadi penyakit memang peradangan pada jantung. Penyebabnya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Nah, jadi penyebabnya adalah Streptococcus pharyngitis. Variannya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, paling sering memang kenapa yang sering ini adalah karena ini memang paling sering melakukan tinggal berkembang biak di daerah tenggorokan. Makanya biasanya kalau di luar negeri kita terminologinya dikatakan strep throat. Jadi memang radang tenggorokan. Ini Streptococcus beta hemolyticus masuk di Streptococcus pyogenes, jadi memang dia bersifat purulen. Nah, salah satunya adalah ada namanya grup A beta hemolyticus. Kenapa dibilang beta hemolyticus? Karena salah satu komponennya adalah dia antigennya bisa menghasilkan komponen namanya sertolaisin. Sertolaisin ini akan tinggal di sel darah merah dan akhirnya nanti mensiskan pembuluh darah. Kenapa karena di grup ada yang beta, ada yang alfa. Kalau alfa dia hemolisis sampai rusak. Kalau di beta dia cuma hemolisis saja. Nah, pada patofisiologinya sebenarnya Streptococcus pyogenes ini akan menghasilkan namanya M-protein. M-protein ini dihasilkan oleh Streptococcus pyogenes, jadi antigennya. Ini antigen ini mungkin masih mengingat kuliah imunologi yang dulu, antigen ini yang akan dikenali oleh tubuh kita, antibodinya kita untuk melawan kuman tadi Streptococcus pyogenes ini. Jadi respon imun akan berusaha mengenali M-protein sendiri. Nah, pada pasien yang resikonya tinggi, misalnya imunitasnya tidak terlalu bagus, kesehatan lingkungannya juga tidak terlalu bagus. Nah, tubuh yang sudah membentuk antibodi yang untuk M-protein ini akan salah mengenali antigen ini, harusnya antibodi ini harusnya mengenali M-protein. Tapi pada beberapa pasien dia ada gangguan mengenali karena struktur M-protein ini sebenarnya hampir sama dengan struktur di tubuh kita. Jadi ada beberapa rantai DNA-nya yang hampir mirip dengan struktur di tubuh kita, terutama di jantung. Kalau di jantung paling sering di daerah katup, terutama mitral sama aorta. Jadi antibodi yang harusnya menyerang tentara kalau istilahnya musuh yang harusnya ada di Streptococcus pyogenes di sini malah menyerang tubuh kita yang dianggap musuh. Makanya paling sering terminologi yang sering keluar pada patofisiologinya adalah namanya molekular mimikri, karena dia menyerang memang tubuh kita sendiri. Tahun 1944 WHO mengeluarkan kriteria, dan revisi tahun sekitar 80-an mengeluarkan kriteria untuk penegakan diagnosis dari demam rematik ini. Jadi ini memudahkan kita untuk menegakkan diagnosis. Sebenarnya intinya adalah di mana kita menemukan ada streptococcal infection. Nah, streptococcal infection ini akan bersama dengan apakah dia dengan kriteria
mayor atau kriteria minor. Di mana kriteria mayor sendiri terdiri dari ada salah satunya antara 5 ini bisa join. Join ini bisa misalnya poliartritis. Poliartritis jadi yang kita dapatkan adalah ada tanda-tanda radang di sendi dan khasnya pada pasien dengan rheumatoid heart disease biasanya polyarthritis migrans, jadi peradangan di sendi besar yang berpindah-pindah. Kemudian ada heart ini ada carditis, jadi ada kerusakan biasanya sampai kerusakan katup, terus ada kerusakan nodul, terus ada erythema marginatum dan sedangkan Korea. Kemudian di minor dia biasanya ada riwayat rheumatic fever sebelumnya, jadi dia sudah ada riwayat di diagnosis memang demam rheumatik, terus ada perubahan di EKG, didapatkan ada pemanjangan dari perinterval. Kemudian ada artralgi, jadi bukan artritis, bukan peradangan, dia cuma nyeri sendi saja. Kemudian dari pemeriksaan lab bisa kita dapatkan peningkatan kadar CRP dan LED meningkat, kemudian ada peningkatan suhu, bisa sampai 39 derajat Celcius. Nah, penindakannya adalah apabila kita dapatkan riwayat ditemukan infeksi Streptococcus, baik berupa swab tenggorok atau berupa pemeriksaan antibodi ASTO, antibodi Streptococcus hemolyticus. Kemudian didapatkan apakah 2 mayor kriteria di antara mayor kriteria ini atau 1 saja di antara mayor kriteria tapi ditemani oleh 2 minor kriteria. Nah, tahun 2015 kemudian direvisi lagi dari WHO karena mengingat penyakit ini sudah mulai jarang ditemukan. Akhirnya di negara-negara maju ini sudah mulai tidak terlalu tampak, menjadi sudah jarang kelihatan dan akhirnya jarang dikenali. Nah, maka pada kriteria ini dibedakan antara yang low risk population sama moderate dan moderate atau high risk population. Jadi kriteria kapan dikatakan low risk population dari negara-negara yang memang misalnya insiden penyakit jantung hematiknya adalah 100.000 di bawah 2 di antara 100.000 anak sekolah atau prevalensinya di bawah 1 dari 1.000 populasi tiap tahunnya. Itu dianggap sebagai populasi yang rendah. Biasanya ini terjadi di negara-negara maju. Tetapi apabila dia tidak termasuk di kriteria low risk population, maka dianggap sebagai dia populasi moderate atau high risk. Nah, kenapa penting untuk membedakan ini? Karena biasanya pada pasien-pasien yang low risk ini tidak terlalu gejalanya tidak sesensitif muncul pada pasien dengan moderate atau high risk. Jadi kadang akhirnya butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, untuk mayor kriteria sendiri misalnya di carditis, biasanya dulu waktu sebelumnya biasanya kita temukan gejalanya dulu. Jadi misalnya pasien datang dengan sesak, nyeri dada atau berdebar-debar, pokoknya ada clinical symptom, ada gejala yang muncul, gejala klinis. Tapi sekarang baik di low risk atau moderate atau high risk, walaupun tidak ada gejala sama sekali, tapi misalnya dia didapatkan pada pemeriksaan echo atau dari pemeriksaan fisis, misalnya kita dapatkan ada murmur diastolik atau murmur sistolik misalnya, atau misalnya dia dari echokardiografi kita dapatkan tanda-tanda penebalan katup, atau misalnya dia dapat tanda-tanda regurgitasi, maka kita anggap dia sudah ada carditis walaupun tidak ada gejala. Itu sudah dianggap sebagai artritis, beda dengan low risk population. Nanti dia ada polyarthritis migrans yang tadi baru dianggap sebagai artritis. Sedangkan kalau untuk moderate atau high risk, walaupun cuma 1 sendi yang radang, itu sudah dianggap sebagai artritis, atau dia tidak ada tanda radang, cuma artralgia tapi poli, jadi banyak sendi yang nyeri, itu masuk sebagai artritis juga. Untuk Korea, erythema marginatum sama sukutan nodul hampir sama, tidak ada perbedaan sama moderate population. Kemudian untuk minor kriteria, perbedaannya ada di artralgia. Kalau untuk yang moderate atau high risk, walaupun cuma monoartralgia atau 1 sendi saja yang nyeri, itu sudah dianggap sebagai minor kriteria, sedangkan kalau low risk population, nanti dia polyartralgia, baru kita anggap sebagai minor kriteria. Kemudian untuk demam, kalau untuk low risk population, nanti dia demamnya di atas 38,5, sedangkan untuk yang moderate atau high risk itu biasanya di atas 38.
Untuk penanda inflamasi, biasanya kalau walaupun peningkatan masih 30 mm dalam 1 jam, atau kalau saya sama. Sedangkan kalau untuk low risk, nanti meningkat 60 mm per jam dalam 1 jam, itu baru dianggap peningkatan dari laju darah. Ini ada beberapa manifestasi mayor. Yang paling sering memang menyebabkan karditis, dan ini bisa mengganggu fungsi jantung, dan ini paling sering memang terjadi sekitar 50% kasus. Ada beberapa, bisa miokarditis, peradangan pada otot jantungnya, bisa peradangan pada katup, peradangan pada pembungkus jantungnya, atau pada peradangan semuanya yang kena. Nah, untuk penyakit jantung rematik sendiri, pada endokarditis yang kena biasanya mitral atau aorta. Kadang-kadang trikuspid, tapi tidak pernah pulmonal, belum dapatkan kasus ke pulmonal. Nah, untuk miokarditis sendiri gejalanya biasanya takikardi, kan kalau miokarditis dia peradangan pada otot jantung. Jadi gejalanya hampir mirip dengan pasien dengan infark miokard. Dia ada nyeri dada, dan karena peradangan di seluruh miokard, dia gangguannya bisa sampai penurunan gangguan fungsi jantung, penurunan fungsi sistolik karena ada nekrosis dari miokard. Nah, kemudian ada yang poliarteritis migran. Jadi kalau dapat pasien yang seperti ini, tadi dikatakan kalau pasien dengan moderat atau high risk, sebenarnya monoartritis tidak masalah. Nah, kalau khasnya kalau di penyakit jantung rematik, dia ada poliarteritis migrans. Jadi biasanya pasien itu, ini kan keluarnya 70% dari kasus. Pasien tidak mengeluhkan, kadang karena anak-anak, biasanya kan nyeri pada saat dia beraktivitas main misalnya. Dia hari ini misalnya dia mengeluhkan kaki kiri, lutut kiri misalnya, besoknya sudah pindah di siku kanan, besoknya sudah di lutut kiri. Karena ini sifatnya biasanya unilateral dan berpindah-pindah. Jadi kadang orang tua pasien kadang bingung, ini sebenarnya anak betul sakit atau tidak. Tapi kalau ada pasien yang mengeluhkan bahwa nyerinya berpindah-pindah dan tidak sama dan di semua sendi besar, itu bisa curiga jangan sampai dia ada artritis migran. Dan khasnya adalah dia di sendi besar, bukan sendi kecil. Nah, ini contoh koreasi Denham. Secara teknologi diartikan adalah gerakan involuntar seperti menari. Jadi dia tidak terkendali, tidak bertujuan, dan hipotoni. Jadi dia bergerak, dia tanpa dia sadari. Biasanya diakibatkan karena ada keterlibatan dari sistem saraf pusat yang menyerang ganglia basalis. Jadi ada beberapa gerakan yang dia tidak sadari dari anggota tubuhnya. Ini saya ambil contoh pasien Korea. Paling sering memang yang terlibat adalah wajah sama ekstremitas atas. Khasnya ini karena dia biasanya tidak sadari. Ini biasanya muncul pada fase laten. Jadi setelah infeksi biasanya 6 bulan, 4-6 bulan baru muncul. Kemudian ini eritema marginatum, seperti namanya dikatakan marginatum dan eritema. Jadi ada kemerahan dan di pinggir saja. Jadi khasnya adalah karena dia batas tegas. Merah tapi cuman di margin, di pinggir saja. Ini jarang, hampir sekitar 10% munculnya biasanya di daerah wajah, jarang di daerah wajah, dan munculnya paling sering daerah tubuh atau di tungkai bagian atas, jadi daerah batang tubuh dan daerah ekstremitas. Biasanya paling sering menghilang kalau dia ke tempat dingin. Nanti kalau dia agak daerahnya agak hangat, dia muncul lagi. Kemudian ini nodul subkutan. Nah, kalau kita lihat dia seperti tidak ada lesi, cuma ada kayak nodul saja. Dia mobile, bergerak, dan dia bisa di bawah kulit, keras, kalau kita pegang agak keras, bergerak, tidak ada keluhan, tidak nyeri, tidak gatal, mobile, dan kecil, sekitar 0,5 sampai 2 cm. Biasanya memang kena muncul di ruas-ruas jari, ada juga biasa di kepala ataupun di ruas tulang belakang. Nah, ini beberapa manifestasi minor kayak artralgi. Kalau artritis kan tadi jelas dia kelihatan ada memang tanda-tanda radang, jadi merah memang. Nih, merah, nyeri, biasanya kalau kita pegang nyeri, panas. Nah, kalau di artralgia tidak ada perubahan fisik sama sekali, cuma nyeri saja. Biasanya pasien bilang sakit, apalagi kalau habis beraktivitas.
Kemudian ada demam, biasanya di fase awal penyakit biasanya disertai kalau dia pasien ada artritis atau karditis. Demamnya justru febris dan biasanya normal setelah 2-3 minggu. Untuk pemeriksaan minor, pemeriksaan lain ada laboratorium dan EKG. Laboratorium biasanya kita periksa SRP-nya meningkat dan LDD meningkat, terus elektrokardiogram biasanya kita dapatkan ada tanda-tanda karditis di mana pada EKG ada interval PR memanjang. Untuk ehokardiografi ini sebenarnya dia masuk di manifestasi mayor yang subklinis. Jadi biasanya kalau kita anjurkan, kalau kita curiga tapi tidak ada gejala, terus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan di echo misalnya ada gambaran regurgitasi misalnya di katup mitral atau gambaran stenosis, ada penebalan katup, nah, kita bisa curiga oh ini masih karditis tapi yang subklinis. Nah, kemudian ada bukti infeksi. Bukti infeksi bisa dua, bisa langsung kita dapatkan dengan kultur swab tenggorok. Cuman ini hati-hati, biasanya sering negatif pada pasien, terutama kalau gejalanya sudah muncul. Karena ini biasanya didapatkan pada fase awal saja. Kemudian yang paling sering kita temukan adalah antibodi Streptococcus asto, Streptococcus O. Ini lebih sering positif, lebih dipercaya karena ini kan memeriksa antibodinya kita. Oh memang kalau antibodi kan berarti dinyatakan bahwa dia sebenarnya sudah pernah kena, berarti antibodinya sudah terbentuk. Kita sudah curiga, oh dia pernah riwayat demam rematik sebelumnya, dia sudah terinfeksi Streptococcus beta hemolyticus. Nah ini angka kalau anak biasanya titernya di atas 300, dewasa di atas 250. Untuk tata laksanaan sendiri ada beberapa poin penting di mana kita harus mengatasi serangan akut, terus mencegah menghilangkan kuman streptococcusnya, jadi kita eradikasi kuman, terus mencegah jangan sampai dia relapse, tidak boleh terulang, terus jangan sampai ada gejala sisa, sequelae, terus habis itu meningkatkan kualitas dari kemampuan jantung. Untuk serangan akut biasanya kita kasih obat anti radang karena ini bisa menekan serangan akut dari demam rematiknya, penyakit jantung rematik, terus mencegah komplikasi. Biasanya kita kasih salicylic sama steroid. Ada beberapa, misalnya kalau di artralgi biasanya kita kasih analgesik saja, tapi kalau dia disertai dengan artritis peradangan, biasa kita pakai aspirin, nanti aspirin dosis tinggi 100 mg per dalam 2 minggu, nanti tapering off diturunkan 70 mg sampai 6 minggu berikutnya. Kalau dia ada karditis, biasanya kita tambah dengan prednison sekitar 2 mg per kilogram berat badan per hari, di tapering off nanti sekitar 5 mg per sampai 2-3 hari. Kemudian untuk kuman, eradikasi kuman ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, eradikasi kuman primer ini biasanya pada saat pertama pasien datang, jadi onset akut, bisa pakai benzathine penicillin G, ini cuma 1 kali, jadi dianggap setelah 1 kali injeksi kuman sudah dia tidak bisa menularkan lagi ke orang lain. Kemudian ada penicillin V, tapi sekarang berhubung di Indonesia peredaran penicillin juga sudah tidak umum, sudah jarang. Biasanya kita pakai erythromycin. Erythromycin ini kita kasih oral paling tidak sampai 10 hari. Kemudian eradikasi sekunder ini kita harapkan jangan sampai ada serangan berulang, bisa pakai benzathine penicillin atau bisa pakai erythromycin sama sulfadiazin. Nah, sampai kapan ini tergantung dari gejalanya. Kalau memang dia ada rheumatic fever dengan karditis atau ada sequela penyakit jantung residu, misalnya dia ada mitral stenosis misalnya, ambil bisa 10 tahun atau sampai usia 40, di mana bisa pilih yang terlama, misalnya kalau dia sudah hampir 40 tahun, berarti ambil yang 10 tahun. Atau misalnya 40 tahunnya masih lama, kita ambil yang 40 tahun. Dan ini bisa kemungkinan dilanjutkan sampai seumur hidup. Kemudian untuk rheumatic fever dengan karditis, tapi tanpa penyakit jantung residu, jadi tidak ada kelainan struktural yang didapatkan, bisa 10 tahun atau sampai usia 21 tahun saja. Atau kalau dia tanpa karditis sama sekali, bisa 5 tahun atau sampai 40 tahun. Dipilih yang mana paling lama. Untuk pasien yang disertai dengan gagal jantung, biasanya kita pakai digoxin, digitalisasi. Kalau dosis awal bisa kita pakai 30 mikrogram per kilogram berat badan, kemudian diturunkan sampai 7,5 mikrogram per kilogram berat badan. Biasanya tambah diuretik, paling sering kita pakai
furosemide 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kita tambah vasodilator bisa kayak captopril atau sodium nitroprusid atau nitrat. Kemudian ditambah inotropik kalau memang dia ada gangguan pompa, bisa tambah dobutamin atau dopamin. Kemudian yang penting juga biasanya untuk aktivitas pada beberapa pasien kita anjurkan untuk tirabaring total, jadi paling tidak istirahat. Apalagi kalau anak-anak biasanya disuruh jangan masuk sekolah dulu, kalau perlu dirawat di rumah sakit untuk pemantauan lebih lanjut. Kalau memang dia semakin berat penyakit, maka tirabaringnya semakin lama. Jadi kalau dia tidak ada karditis, biasanya tirabaringnya 2 minggu, nanti recovery-nya 2 minggu. Kalau memang dia sudah ada kardiomegali dan gagal jantung, biasanya sampai gagal jantungnya sudah remisi, baru kita mobilisasi bertahap recovery sampai 3 bulan. Tapi biasanya kalau dia karditis, kalau tanpa kardiomegali kita pakai 4 minggu, patokan 4 minggu perawatan, 4 minggu recovery, sedangkan kalau dia dengan kardiomegali kita pakai 6 minggu. 6 minggu bed rest, 6 minggu recovery. Terus untuk gejala sekuele, gejala sisa dan meningkatkan kapasitas jantung, biasanya paling tidak pengobatan adekuat untuk mencegah jangan sampai dia berulang. Terus untuk komplikasi, biasanya itu tadi bed rest, kasih salicilat dan prednisone sebagai anti-inflamasinya dan anti gagal jantung sebagai pengobatan dari komplikasinya. Kalau lebih lanjut, biasanya kita sudah intervensi, bisa intervensi non-bedah atau intervensi bedah. Biasanya bisa dengan valvuloplasti, jadi penggantian katup, atau bisa memperbaiki katupnya saja, reparasi. Untuk prognosis sebenarnya pencegahan sekunder ini bagus, harus dijaga karena ini efektif untuk mencegah jangan sampai ada serangan penyakit jantung rematik selanjutnya. Terus angka kesembuhannya juga tinggi kalau diobati secara teratur dan komplikasinya juga bisa dikurangi. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulin Tegus, Tombok 110 2020 0199. Jadi baik dok, pertanyaan saya yaitu apakah pada pasien yang sudah pernah terkena penyakit jantung rematik itu dok, apakah dia bisa kambuh lagi atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus. Untuk demam rematik ini memang resiko relapsnya tinggi, apalagi pada pasien-pasien yang kondisi daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus. Kemudian biasanya kalau daerah-daerah yang resiko tinggi tadi pada penduduk, lingkungan yang tidak higienis, resiko kambuhannya juga cukup tinggi sebenarnya. Jadi makanya pentingnya dari eradikasi kuman sekunder karena kita harapkan jangan sampai terjadi relapse lagi. Tabe dok. Ya. Tabe dok, izin bertanya dok, Tabe dok. Ya, silakan. Jadi pasien dalam kondisi yang seperti apa yang perlu dirujuk untuk mendapatkan tindakan operatif dok, Tabe dok? Oh oke, tindakan operatif Tabe dok, mohon arahan dan bimbingannya dok. Ya, terima kasih. Ya, kalau untuk tindakan operatif ya, sebenarnya tidak semua pasien kita rujuk untuk tindakan operatif karena kadang dengan manajemen terapi yang baik, karena hukuman yang bagus sebenarnya sudah cukup. Cuma ada beberapa pasien yang gejalanya menetap, yang tidak membaik misalnya dengan terapi konservatif, kemudian misalnya dia ada gejala komplikasi ke jantung yang berat, misalnya ada gangguan katup yang berat yang akhirnya mempengaruhi fungsi jantung atau disfungsi sistolik ventrikal, jadi penurunan fungsi jantung, biasanya kita anjurkan untuk intervensi bedah, intervensi surgery. Nah, ini tergantung dari gangguan katup yang bermasalah di mana, biasanya apakah dia perlu pengobatan, apakah penggantian katup, reparasi katup, atau cuman baloning saja. Tapi dok, baik dok, terima kasih banyak dok. Mungkin cukup saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.